Saya Anissa Rismaindika Putri dari kelas 5C akan menjelaskan mengenai standar penilaian. Standar penilaian diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi, standar penilaian itu adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang dasar maupun jenjang menengah. Kemudian lingkup penilaian. Nah, penilaian itu sendiri dinilai atau dilakukan oleh pendidik, kemudian satuan pendidik, dan pemerintah. Tujuan dari penilaian. Tujuan penilaian ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 itu disebutkan 3 tujuan, yaitu pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua yaitu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional dalam mata pelajaran tertentu. Prinsip penilaian dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yaitu sahih, adil, objektif, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, peracuan kriteria, dan akuntabel. Kemudian bentuk penilaian. Nah, bentuk penilaian ini berbeda-beda yang dilakukan oleh penilai, yaitu pendidik. Bentuk penilaiannya berupa ulangan, pengamatan, penugasan, dan lain-lain. Kemudian satuan pendidikan berbentuk ujian sekolah dan oleh pemerintah berbentuk ujian nasional. Mekanisme oleh pendidik ada beberapa, yaitu saat penyusunan RPP berdasarkan silabus, kemudian yang kedua pelaksanaan aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain. Kemudian penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan. Kemudian penilaian keterampilan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain. Kemudian yang kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti remedi. Dan yang terakhir, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Gimana mekanisme oleh pendidikan? Pertama, menetapkan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik pada mata semua pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Yang keempat, laporan hasil penilaian pada akhir semester ditetapkan
dalam rapat dewan pendidik. Kemudian kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik. Kemudian mekanisme penilaian oleh pemerintah. Yang pertama, penilaian oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian atau bentuk lain. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan ujian nasional oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bekerja sama dengan instansi yang terkait. Kemudian hasil dari ujian nasional disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk hasil UN, sertifikat hasil UN. Kemudian hasil ujian nasional disampaikan kepada satuan pendidik untuk dijadikan bahan masukan dan perbaikan. Kemudian hasil ujian nasional disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keenam, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah bisa dilakukan dalam bentuk survei atau sensus. Dan yang terakhir, bentuk penilaian lain hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Nah, prosedur atau tahapan penilaian. Penilaian aspek sikap melalui prosedur atau tahapan sebagai berikut dalam pasal 12, yaitu mengetahui perilaku peserta didik selama pembelajaran, kemudian mencatat perilaku peserta didik, kemudian menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Kemudian penilaian pengetahuan. Prosedurnya adalah menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dari skala 0 sampai 100 atau deskripsi. Kemudian penilaian keterampilan yang dilakukan dengan tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, kemudian melaporkan hasil dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Kemudian dalam pasal 13 ada prosedur atau tahapan penilaian proses belajar yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah yang telah dijabarkan pada gambar berikut. Kemudian instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang pertama digunakan oleh pendidik dalam bentuk tes, pengamatan, penugasan, perorangan maupun kelompok. Kemudian bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu yang digunakan oleh satuan pendidikan berbentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Yang ketiga, oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang diperbandingkan antar sekolah, daerah, atau antar tahun. Baik, itulah penjelasan mengenai sistem penilaian yang kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai materi kompetensi inti dan kompetensi dasar.